Saya Wisnu Saputro dari Universitas Raya, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Komputer. Aplikasi penyedia layanan SaaS. Yang pertama, Jubelio. Belakangan ini bisnis online kian marak di masyarakat seiring dengan industri e-commerce yang kian meroket. Salah satu berbasis cloud yang menyediakan layanan manajemen pemesanan pembeli dari berbagai situs marketplace yaitu Jubelio. Tidak hanya bisnis online saja, pemilik toko offline juga menggunakan aplikasi karena memadukan data transaksi bisnis online dan offline secara otomatis. Yang kedua, Gawean. Gawean merupakan salah satu portal lowongan kerja yang ditujukan bagi pekerja kerah biru atau blue collar yang bergerak di industri perhotelan, retail, dan perusahaan maupun kandidat pekerja. Dengan adanya aplikasi ini, proses rekrutmen tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak banyak dibandingkan dengan memilih resume calon pekerja. Hal ini bertujuan untuk membantu perusahaan menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan kriteria sehingga mempercepat proses rekrutmen. Akuntansi online. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini menyediakan layanan sistem akuntansi virtual yang tidak hanya menyediakan layanan perhitungan saja, namun mendukung konsultasi pendamping juga. Startup yang digagas bersama PT Zair International ini memfasilitasi 3 bidang, yaitu pembuatan SOP, bisnis dan sistem akuntansi perkantoran, konsultasi bisnis, dan jasa pembuatan laporan keuangan. Yang keempat, No Limit merupakan layanan SaaS berplatform Big Data gagasan startup asal Bandung yang bertujuan untuk memonitor dan menganalisa media sosial. No Limit memiliki 3 pilar produk utama, yaitu No Limit Care, No Limit Dashboard, dan Online Yolality. Aplikasi yang menyediakan bantuan bisnis untuk mengadakan layanan pelanggan melalui media sosial seperti Facebook atau Instagram, yaitu No Limit Care. Untuk No Limit Dashboard, sistem yang disediakan membantu pengguna dalam menganalisa dan memantau informasi yang disajikan dari media sosial, termasuk kampanye online yang dilakukan kompetitor dan memahami warganet. Quintal merupakan layanan untuk menunjang kebutuhan administratif sekolah, yaitu LMS, Learning Management System, dan Sistem Informasi Administrasi Sekolah. Quintal juga menyediakan layanan belajar online yang membantu guru mengunggah kegiatan ujian dan bahas ajar. Sistem Quintal juga didesain untuk memudahkan layanan orang tua siswa dan memantau perkembangan anak di sekolah. SaaS1 CRM merupakan layanan berbasis cloud yang fokus di sektor korporasi. Tujuan layanan SaaS1 CRM adalah untuk membantu perusahaan dan dalam menjalankan tim penjualan sehingga lebih produktif, kompetitif, dan efisien. Gajian merupakan layanan yang menyajikan pengolahan SDM dan hadir dalam layanan berbasis web dan aplikasi mobile. Gajian mendukung berbagai monitor karyawan yang bekerja di luar kantor, mengolah presensi, dan mengelola kebutuhan HRD, mulai pengajian, cuti, lembur, dan lain-lain sebagainya. Apa aja sih karakteristik dari layanan IaaS? Karena layanan IaaS ini merupakan bagian dari cloud computing, nah maka dari itu karakteristik yang dimiliki IaaS tentunya sama dengan karakteristik yang dimiliki oleh cloud computing, yang dimana karakteristik yang dimiliki oleh cloud computing adalah sebagai berikut, yaitu 1. Terdapat karakteristik on demand self-service. Yang kedua, broad network access. Yang ketiga, resource network. Yang keempat, rapid elasticity. Yang kelima, measured service. Dan penjelasan mengenai kelima karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. On-demand self-service adalah sebuah karakteristik yang dimana pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Misalnya pengguna disediakan sebuah situs atau portal web dari si
pemberi layanan agar si pengguna menjalankan apa yang ditawarkan si pemberi layanan tersebut. Contohnya seperti menggunakan Gmail. Dalam Gmail kita diberikan kemudian dengan dapat menyimpan, memindahkan, menghapus email tersebut tanpa campur tangan dari penyedia cloud. Yang kedua, broad network access adalah sebuah karakteristik di mana sebuah layanan yang tersedia terhubung melalui sebuah jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan klien maupun media lain seperti smartphone. Sedangkan untuk pengertian gampangnya sendiri, broad network access merupakan sebuah akses jaringan luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Contohnya Facebook Mobile. Layanan Facebook Mobile dari Facebook Corporation ini memungkinkan kita untuk dapat mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, ataupun tablet dimanapun kita berada. Dengan demikian, belanja IT dan resiko pembangunan infrastruktur IT yang berlebihan dapat dihindari dengan menggunakan IaaS. Ketika belum membutuhkan infrastruktur IT di atas 70%, lebih baik menggunakan IaaS. Ini seperti antara membeli mobil untuk kendaraan operasional dengan menyewa mobil seperti Uber, GoCar, GrabCar yang biayanya lebih rendah. Namun begitu workload tinggi, maka sebaiknya kita menempatkan modal untuk investasi perangkat karena secara jangka panjang akan lebih ekonomis ketimbang IaaS. Namun kita masih dapat menggunakan IaaS jika menemukan overcapacity pada infrastruktur IT kita. 6. Pengembangan dan penggunaan dari layanan PaaS. Untuk sejarah dari SaaS ini pertama kali dimulai dari perusahaan Fotongo yang merupakan perusahaan berbasis di London yang dimiliki oleh perusahaan Canon Eropa, yang dimana perusahaan ini meluncurkan aplikasi platform as a service pertama di dunia yang dikenal sebagai Zimkey. Zimkey pertama kali dikembangkan pada tahun 2005 dengan peluncuran beta pada bulan Maret 2006 dan peluncuran publik di EuroOSCON pada tahun 2006. Zimkey adalah end-to-end JavaScript web. Pengembangan aplikasi ini dan multi-computing platform yang dihapus semua tugas yang berulang yang dihadapi ketika membuat aplikasi web dan layanan web. Zimkey adalah murni pay as you go, platform yang memungkinkan pengembangan untuk membangun dan menyebarkan aplikasi tanpa menimbulkan biaya startup on a to utility computing berbasis platform. Pengisian dilakukan pada penyimpanan yang dilakukan jaringan lalu lintas dan JSOPS. JavaScript operasi memberikan multi penyewa platform di mana pengembang menciptakan seluruh aplikasi from dan back-end melalui SSJS menggunakan satu bahasa JavaScript. Hybrid PaaS menggabungkan public PaaS dan private PaaS untuk memberi perusahaan fleksibilitas dan kapasitas tak terbatas yang disediakan oleh PaaS publik dan efisiensi biaya untuk memiliki infrastruktur internal dalam PaaS pribadi. Hybrid PaaS menggunakan cloud hybrid. Yang keempat, Communication PaaS adalah platform berbasis awan yang memungkinkan pengembang menambahkan komunikasi waktu nyata ke aplikasi mereka tanpa memerlukan infrastruktur dan antarmuka ujung belakang. Biasanya, komunikasi waktu nyata terjadi di aplikasi yang dibuat khusus untuk fungsi ini. Contohnya termasuk Skype, FaceTime, WhatsApp, dan telepon tradisional. Yang kelima, Mobile PaaS adalah penggunaan lingkungan pengembangan terintegrasi berbayar untuk konfigurasi aplikasi seluler. Di MPaaS, keterampilan pengodean tidak diperlukan. MPaaS dikirimkan melalui browser web dan biasanya mendukung cloud publik, cloud pribadi, dan penyimpanan lokal. Layanan ini biasanya disewakan dengan harga per bulan, bervariasi sesuai dengan jumlah perangkat yang disertakan dan fitur yang didukung.
Yang keenam, OpenPass adalah platform kolaborasi berorientasi bisnis gratis. Sumber terbuka yang menarik di semua perangkat dan menyediakan aplikasi web yang berguna termasuk aplikasi kalender, kontak, dan surat. OpenPass dirancang untuk memungkinkan pengguna menyebarkan aplikasi baru dengan cepat. Ini memiliki tujuan untuk mengembangkan teknologi PaaS yang berkomitmen untuk aplikasi kolaboratif perusahaan khususnya yang digunakan pada cloud hybrid.